Anak-anak, perhatikan Ustadz baca, boleh diikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Aisyah, boleh baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, dijelaskan suara H atau huruf H. Jangan sampai kita membacanya al-ha atau al-nya dipantulkan ala. Jadi al-ha. Boleh sama-sama 1, 2, 3. Al-ha. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Masya Allah, luar biasa. My mom is the best for me. When I was little, my mom patiently and lovingly took care of me. In addition, if I did something wrong, my mom would always remind me. Yes, Mom. In vocabulary is my language. Mari teman-teman, kita belajar kosakata tiga bahasa. Hello. Ini bahasa Indonesia. Tema, with, kulahun. Buku, kitabun. Misal. Sabun, penghapus, eraser, pulsa hatun. Hari ini saya ingin menceritakan buku yang sudah saya baca, berjudulkan When Friends Zombie, Ilmu Kedokteran. Buku ini sangat menarik loh, karena buku ini disajikan dalam bentuk gambar seperti komik. Lihat gambarnya, sangat menarik bukan? Tahukah kamu, Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Pada saat itu, seorang panglima dari Habasah atau Ethiopia bernama Abraha berencana untuk menghancurkan Ka'bah. Di sini ada teman kita yang bernama Farel. Hari ini Farel sedang berada di rumah paman di desa. Buku ini memuat informasi tentang ilmu kedokteran, seperti mengapa pijat bisa menyembuhkan penyakit. Namun, pada saat mereka beristirahat, Allah mengirimkan burung-burung yang menjatuhkan batu panas ke atas mereka. Pagi-pagi sekali, kakek dan paman pergi berkebun. Awalnya Farel sangat bersemangat.
satu nih, mereka biasa bertanya, oh kita belajar apa bunda? Oh kita belajar bimbingan konseling. Untuk bermutu harus kita ngikuti standar mutu. Standar mutu kita tetap menggunakan standar yang sudah ditetapkan pemerintah. Ya sama lah, kalau kita minum air mineral kan ada standar nasional Indonesianya ya, SNI-nya gitu ya, itu standar minimal. Setelah yang di mukanya dia senang, itu yang membuat saya puas. Masya Allah. Juara lomba gak? Pernah. Kalau pembinanya siapa tuh? Kalau aku pembinanya itu Bunda Dwi. Untuk Olimpiade Matematika. Kak Alfi, kalau Kak Alfi? Kalau saya Ustadz Budi untuk mendidik siswa Olimpiade IPA. Kalau bahasa Arab? Kalau bahasa Arab itu pelajaran di pondok sama pelajaran di SD hampir sama. Hampir sama. Masya Allah, pelajaran SD kita dan di pondok itu hampir sama. Misalnya. Abdul Muthalib bernazar, kalau saja aku mempunyai 10 anak laki-laki, kemudian setelah semuanya dewasa, aku tidak memperoleh anak lagi seperti ketika sedang menggali sumur Zam-Zam, maka salah seorang di antara 10 anak itu akan kusembelih di Ka'bah sebagai kurban untuk Tuhan. Ternyata takdir memang menentukan demikian. Abdul Muthalib akhirnya mendapatkan 10 orang anak laki-laki. Setelah semua anak beranjak dewasa, ia tidak memperoleh anak. Dipanggilnya ke 10 orang anak itu, termasuk si bungsu Abdullah yang amat disayangi dan dicintainya. Aku pernah bernazar untuk menyembelih salah seorang di antara kalian jika Tuhan memberiku 10 orang anak laki-laki. Nama saya Dina Kamilah Izati. Dan nama saya Syahira Naswa. Hari ini kami akan murojaah tasmiul Quran, surat Al-Mulk dan Surat Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Utulim ba'da zalika zanim. Kana zamali wa banin. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ويطوف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. They decided to draw a second lot. And when they drew, mudah-mudahan kita diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk berpuasa sampai akhir Ramadan. Dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Quran adalah firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, janganlah berputus asa. Mari berusaha selagi bisa agar hidup kita aman, damai, dan sejahtera. Dibalas dengan 10 kali lipat gandanya. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, masuk surga melalui pintu Rayyan.
tadi sudah dua video yang sudah kita tonton, ya. Coba ingat lagi video yang pertama. Video yang pertama yang sudah kalian tonton. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Namanya pemulihan itu dilakukan kadang-kadang bersama-sama, ya. Bersama-sama, kemudian berulang-ulang. Bukan cuma sekali dua kali. Kalau sudah berulang-ulang, kemudian dari yang melakukan itu punya rasa kekuatan diri melakukan pemulihan itu, nah itulah namanya bullying. Ya, jadi dari video tadi ada satu orang yang dianggap oleh teman-teman yang lain itu merasa ada yang punya kekurangan, entah itu kekurangan fisik. Di video kedua itu karena kekurangan apa namanya? Ya, dia berdagang, jual es. Teman-temannya mengatakan, ini anak miskin. Yang sudah berumur kalau sudah berulang-ulang dilakukan oleh teman-temannya, nah, itu namanya juga bullying. Dan ingat, bullying itu bukan cuma perbuatan, ya, dendam, apalagi menyakiti teman, itu bukan itu salah satu bentuk bullying. Kata perkataan itu juga bentuk bullying, ya. Kalau kita sudah sering marahi teman, kata-kata dari teman, kalau kita sudah berulang-ulang, itu sudah namanya bullying. Ada bullying verbal namanya, ya, sekali-kalinya omongan, kata-kata dari teman. Ada bullying fisik, dendam, pukul, dan lain sebagainya, ya. Jadi perhatikan salah satu contoh tentang bullying. Ya, katakan lagi salah satu apa namanya bentuk dari bullying tadi, ya. Ada bullying verbal, bullying maka jangan sampai kita melalui masalah yang melakukan bullying. Jangan sampai, ya. Harus saling mengingatkan juga. Kalau ada temannya yang sering mengganggu temannya, kita harus saling mengingatkan, ya. Ingatkan terus kalau ada temannya itu saling mengingatkan. Kita masuk materi yang kedua ya, sesi PPA, yaitu tentang kejujuran. Ada yang tahu jujur itu apa? Tahu apa itu jujur? Oke, apa itu? Jujur adalah berkata dengan berkata jujur adalah berkata sebenarnya kepada orang. Berkata yang sebenarnya kepada orang. Oh iya, Aisyah inginnya menjelaskan ya apa arti jujur. Coba jelaskan Aisyah. Jujur itu berkata yang sebenarnya. Beberapa istilah jujur, arti jujur satu sama empat ya. Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Ini jujur. Contoh, ada yang bisa kasih contoh nggak? Kesesuaian ucapan dan perbuatan. Coba, contohnya apa? Ucapannya apa? Yang disebut jujur. Harus kedengaran sampai bintang ya, suaranya ya. Kecil, ya.
Tidak ada, ya begitu lagi tidak ada. Seandainya pertanyaan itu ya selalu saya tanyakan bertanya sama adalah kalau saya Ustaz Nawawi Hanifah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SDIT Al-Furqan TV. Perkenalkan, nama saya Muhammad Redo Alvaro Asura dari kelas 6 Al-Kindi. Dan saya Muhammad Dedi Alvaro Asura dari kelas 6 Al-Hawarizmi. Kita akan membaca surat dan saling menyimak, yaitu surat Al-Muluk, Al-Mumtahanah, dan Al-Munafikun. Ayo teman, kita akan memulai dari surat Al-Mumtahanah ya teman. Oke, ayo kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya, Al-Muluk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يحسبون يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف هم الأرض وإذا هي تمر أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويبدن يمسكن إلا الرحمن إنه
Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yahsurukum min dunir rahman innil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi ututi wa huwa ghafur. Ala wajhihi ahda man yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Qul huwallazi ansalakum wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tazkurun. Qul huwallazi nara'akum fil ardi wa ilaihi tursyarun wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nazirum mubin. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wajuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'i rahimana faman yuhirul hafirina min azabin alim. Qul huwar rahmani amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghayran faman ya'tikum bima'in ma'in. Sadaqallahul azim. Sekarang kita akan saling menyimak hafalan. Itu kita akan surat Al-Mumtahanah yang akan dibacakan oleh Redo dan Redi akan menyimaknya. Oke, mari kita mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina
bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa batigha mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lamtum wa man yaf'alhu minkum faqad dalla sawa'as sabil iyasqafukum yakunu lakum a'da'aw wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfurun la tanfa'kum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah wa man yaf'alhu minkum faqad dalla sawa'as sabil qad kanat lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir yuwadduna man hadallahi kana iman hakim wa yanfatakum aliman hakim wa yanfatakum. Kalau sudah lihat ke atas lagi kepalanya. Surat ayat keberapa itu? Ayat keempat. Ya baca doa. Qad kanat lakum fihim uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ah isqalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abada hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min say'in Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru Rabbana waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim.
Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. La yanhaqumullahu anil ladzina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum an tabarrukum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. La yanhaqumullahu an innama yanhaqumullahu anil ladzina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhallazina amanu iza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu bi imanihinna fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar lahunna hillul lakum wa lakum yahilluna lahun walahum tahunna lahunna wa atuhum. Lihat lagi, lihat Bapak. Wa atuhum. Allahu a'lamu bi imanihinna fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar lahunna hillul lakum wa lakum yahilluna lahum wa atuhum ma anfaqu wala junaha alaikum an tankihunna iza ataituhunna ujurahun wala tumsiku bisamil kawafiri was'alu ma anfaqtum wal yasta'talu ma anfaqu zalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Wa in fatakum say'um min azwajikum ilal kuffar fa'aqabtum fa'atul lazina zahabat azwajikum mislama
wallahul allazi antum bihi mu'minin. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyinak ala alla yusrikna billahi say'an wala yasrikna wala yasnina wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bibuhtain yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhallazina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Shadaqallahul azim. Tangan kanan minum. Kak. Oke, sekarang kita akan mendengarkan Ready, hafalannya Ready dan Redo yang akan mendengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Ittakhadhu aymanahum jannatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Zalika biannahum amanu thumma kafaru fatubi ala qulubihim fahum la yafqahun. Wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul aduwwu
qatalahumullahu anna yufakun. Wa iza qila lahum ta'alau yastaghfir lakum Rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirullahu lahum innallaha la yahdil qawmal fasikin humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man yandaru Rasulullahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun yaquluna la irrajana ilal madinati la yukhrijanna a'azzu minhal adab walillahi izzatu walirasulihi walilmu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul mautu fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa'asaddaqa wa akum minas salihin walan yu'khirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hamda bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wal huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasirna wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
IT Al-Furqan TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kenapa gugup semua ya? Iya, gugup tadi ya. Banget. Tadi waktu masih kelas berapa itu ya, Tan? Ini tiba-tiba masuk live-nya. Ya. Baik, anak-anak perhatikan, Ustaz baca, boleh diikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ithnani salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Aisyah. Boleh baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dijelaskan suara ha atau huruf ha, jangan sampai kita membacanya al-ha atau al-nya dipantulkan al. Jadi al-ha. Boleh sama-sama 1, 2, 3. Al-ha. Wahid, ithnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, luar biasa. Ustaz dulu ngomong ya kalau My mom is the best for me. When I was little, my mom patiently and lovingly took care of me. In addition, if I did something wrong, my mom would always remind me. Hari ini saya ingin ceritakan buku yang sudah saya baca, berjudulkan When Friends Zombie Ilmu Kedokteran. Buku ini sangat menarik loh, karena buku ini disajikan dalam bentuk gambar seperti komik. Lihat gambarnya, sangat menarik kan? Tahukah kamu, Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Pada saat itu, seorang panglima dari Habasah atau Ethiopia bernama Abraham berencana untuk mencecahkan kita. Di sini ada teman kita yang bernama Farel. Hari ini Farel sedang berada di rumah paman di desa. Buku ini memuat informasi tentang ilmu kedokteran, seperti mengapa pijat bisa menyebabkan penyakit. Namun, pada saat mereka beristirahat, Allah mengirimkan burung-burung yang mencatatkan batu panas ke atas mereka. Pagi-pagi sekali, kakak dan paman pergi ke kebun. Awalnya Farel sangat bersemangat.
Baik, anak-anak perhatikan. Ustaz baca, boleh diikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Isnani salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Aisyah, boleh baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dijelaskan suara ha atau huruf ha, jangan sampai kita bacanya al-ha atau al-nya dipantulkan al. Jadi al-ha. Boleh sama-sama 1, 2, 3. Al-ha. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Masya Allah, luar biasa. My mom is the best for me. When I was little, my mom patiently and lovingly took care of me. In addition, if I did something wrong, my mom would always remind me. Hari ini saya ingin menceritakan buku yang sudah saya baca, berjudulkan Wi-Fi Zombie Ilmu Kedokteran. Buku ini sangat menarik loh, karena buku ini disajikan dalam bentuk gambar seperti komik. Lihat gambarnya, sangat menarik bukan? Tahukah kamu, Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Pada saat itu, seorang panglima dari Habasah atau Ethiopia bernama Abraham berencana untuk mencecahkan Ka'bah. Di sini ada teman kita yang bernama Farel. Hari ini Farel sedang berada di rumah paman di desa. Buku ini memuat informasi tentang ilmu kedokteran, seperti mengapa pipi
kelas 1 nih. Mereka biasa bertanya, oh kita belajar apa Bunda? Oh kita belajar bimbingan konseling. Untuk bermutu harus kita mengikuti standar mutu. Standar mutu kita tetap menggunakan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya sama lah kalau kita minum air mineral kan ada standar nasional Indonesia ya, SNI-nya gitu ya, itu standar minimal. Pelayan berkayanya dia senang. Itu yang membuat saya puas. Karena kalau pembinanya siapa tuh? Aku pembinanya itu Bunda Dwi. Untuk Olimpiade Matematika. Kak Afi, kalau saya Ustaz Budi untuk mendidik siswa Olimpiade IPA. Kalau bahasa Arab? Kalau bahasa Arab itu pelajaran Jannah, kalau pelajaran SD itu sama. Hampir sama. Pelajaran SD kita dengan di pondok hampir sama. Abdul Muthalib bernazar, kalau saja aku mempunyai 10 anak laki-laki, kemudian setelah semuanya dewasa, aku tidak memperoleh anak lagi seperti ketika sedang menggali sumur Zam-Zam, maka salah seorang di antara 10 anak itu akan kusembelih di Ka'bah sebagai kurban untuk Tuhan. Ternyata takdir memang menentukan demikian. Abdul Muthalib akhirnya mendapatkan 10 orang anak laki-laki. Setelah semua anak beranjak dewasa, ia tidak memperoleh anak. Dipanggilnya ke 10 orang anak itu, termasuk si bungsu Abdullah yang amat disayangi dan dicintainya. Aku pernah bernazar untuk menyembelih salah seorang di antara kalian jika Tuhan memberiku 10 orang anak laki-laki. Nama saya Dina Kamilah Izati. Dan nama saya Syahira Naswa. Hari ini kami akan murojaah Tasmiul Quran, Surat Al-Mulk dan Surat Al-Qalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Utulim ba'da zalika zanim. Kana zamani wa banin. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ويطوف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. They desired to draw a second lot, and when they drew, harus dari diri Allah Subhanahu Wa Taala kemampuan untuk berpuasa sampai akhir Ramadan. Dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Quran adalah firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, janganlah berputus asa. Mari berusaha selagi bisa agar hidup kita aman, damai, dan sejahtera. Dibalas dengan 10 kali lipat gandanya. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, masuk surga melalui pintu Rayyan. Baik, anak-anak perhatikan
Ustaz baca, boleh diikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Aisyah, boleh baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dijelaskan suara H atau huruf H, jangan sampai kita membacanya al-ha atau al-nya dipantulkan al. Jadi al-ha. Boleh sama-sama, 1, 2, 3. Al-ha. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Masya Allah, luar biasa. My mom is the best for me. When I was little, my mom patiently and lovingly took care of me. In addition, if I did something wrong, my mom would always remind me. Yes, Mom. Would you like a learn different language? Bahasa. Penghapus, eraser, dan satu.
cinta kasihmu tak hilang oleh waktu, selalu ada di sampingku kala suka dukaku. Terima kasih ayah ibu atas budi baik darimu. Terima kasih ayah ibu, bahagia aku selalu. Ku rasakan cinta kasihmu tak hilang oleh waktu, selalu ada di sampingku kala suka dukaku. Terima kasih ayah ibu atas budi baik darimu. Terima kasih ayah ibu, bahagia aku selalu. Terima kasih ayah ibu atas budi baik darimu. Terima kasih ayah ibu, bahagia aku selalu. Bahagia aku selalu. Bahagia aku selalu. Tadi sudah 2 video yang sudah kita Baik.
Baik, anak-anak perhatikan, Ustadz baca, boleh diikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Aisyah, boleh baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, dijelaskan suara H atau huruf H. Jangan sampai kita membacanya al-ha atau al-nya dipantulkan al. Jadi al-ha. Boleh sama-sama 1, 2, 3. Al-ha. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Masya Allah, luar biasa. Halo teman-teman, hari ini kami sedang di Taman Purbakala untuk melaksanakan outbound. Ikuti terus ya, dari pertama sampai akhir. Dadah! Yeay, pagi-pagi kami sudah semangat untuk berangkat menuju lokasi outbound. Wah, gimana ya lokasinya? Berbahasa rapi dibimbing oleh Ustadz dan Bunda. Menuju lokasi outbound menggunakan bis yang sangat nyaman. Perjalanan kami melihat kota Palembang. Akhirnya sampai di lokasinya. Wah teman-teman, ternyata kami outbound di lokasi Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya atau disingkat dengan TPKS. Kami dibimbing oleh Ustadz dan Bunda untuk menuju aulanya. Wah, di pagi hari kami diberikan makanan untuk sarapan. Ya, semuanya bertenaga dan semangat mengikuti outbound ceria ini. Kita awali dengan sama-sama mengucapkan lafal al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan outbound kelas 1, 2, 3 secara resmi Ustadz buka. Setelah dibuka oleh Kepala SDIT Al-Furqon Palembang, Ustadz Zakiuddin SPDI, kami melanjutkan sanksi pokok bersama Ustadz dan Bunda. Wah, ternyata gerakan senamnya menyenangkan teman-teman. Setelah senam, dilanjutkan dengan games. Games ini adalah sebagai permulaan kegiatan outbound kami untuk menentukan zona mana yang akan mainkan. Seru banget loh. Gamesnya kami memeras air ke dalam botol. Wah, siapa ya yang botolnya lebih banyak airnya? Itulah yang mendapatkan zona A. Ayo teman-teman, semangat! Isi botolnya, ayo cepat! Nah, ada permainan merayap. Games merayap ini sangat bermanfaat loh untuk kita. Jangan takut kotor ya teman-teman. Salah satu manfaatnya selain melatih motorik, juga keberanian.
kotor teman-teman. Bukan hanya anak Iwan, anak Ahwan pun berani loh untuk melayang. Biar motorik lengan, kaki semuanya menjadi kuat. Wah, ada yang melayap dengan benar, ada yang melayapnya kok seperti melangkak ya. Tapi jangan khawatir, ada pemandunya, Ustaz Fikri. Setelah itu apa lagi ya? Wah, ini game halang rintang, lompat, yeay, alhamdulillah, aku bisa melompat. Jatuh. Setelah itu halang rintangnya memanjat. Nah, jangan takut ya teman-teman. Di sini ada ustaz-ustaznya yang membimbing dan membantu kita jika kesulitan. Setelah memanjat, aku bisa meluncur. Hati-hati ya teman-teman. Setelah meluncur, ada tali. Kami bergantung. Jangan sampai terjatuh ya. Karena di tengah-tengahnya ada lumpur. Tapi kalau terjatuh tidak apa-apa ya. Jangan sampai kotor. Teman-teman, sambil menunggu games tirian tali, kami bersama-sama digiling untuk permainan memasukkan tahu ke dalam botol secara berkelompok. Wah, ini sangat menarik untuk kekompakan kami. Tidak boleh sendirian, harus kompak. Ayo, sedikit lagi. Masuk. Yeay, berhasil. Wah, ada lagi nih teman kita yang sedang berusaha memasukkan tapak ke dalam botolnya. Alhamdulillah, berhasil. Setelah itu kami mendapatkan giliran menaiki tirian tali. Tinggi. Tapi jangan khawatir, ada ustadznya memasangkan pengaman kepada mereka. Wah, lemas talinya bergoyang. Berhati. Ayo, semangat. Senyum. Wah, ternyata masih tetap ganteng ya. Wah, teman kita yang ini sangat berani ya. Ia tidak takut dan dengan cepat melewati tiriannya. Semangat! Ayo konsentrasi, karena permainan ini melatih konsentrasi kita dan juga melatih keberanian dan jiwa kepemimpinan. Tetap hati-hati ya teman-teman. Senangnya teman-temanku yang lain juga menyemangati. Selanjutnya adalah jembatan Dirma. Di sini juga ada ustaznya yang memiliki
teman-teman, jembatannya terbuat dari kayu. Tapi jangan khawatir, walaupun bergoyang, kita tetap berpegang pada tali. Dan permainan ini untuk melatih keseimbangan kita. Goyang bergoyang. Wah, bagaimana ya? Walaupun tidak terlalu tinggi, tapi jembatannya tetap bergoyang nih. Jaga keseimbangannya ya teman-teman. Ayo. Nah, sambil mengantri, kami bermain melempar bola. Bola dimasukkan ke dalam keranjang. Hap, ya, masuk. Ayo sekali lagi. 1, 2, 3. Wah, ada yang masuk, ada yang tidak. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, kita bisa mengulanginya. Apalagi ya permainan yang akan kalian mainkan? Sudah tidak sabar nih. Wah, selanjutnya adalah memanah. Tidak kena. Jangan sedih teman-teman. Coba lagi. Permainan ini untuk melatih konsentrasi dan dibimbing oleh ustadz-ustadznya loh. Bagi teman-teman yang tidak tahu atau belum tahu caranya, akan dibimbing oleh Ustadz Weki, Ustadz Azra, dan Ustadz Linda. Selama mengantri memanah, kami bermain over bola. Oh iya, ada satu games nih, yaitu game puzzle. Kami mendapatkan kartu pola angka dan melompat menuju angka pola kami. Permainan ini kami mainkan selagi mengantri jembatan gantung. Lihat nih, sudah ada gilirannya yang naik jembatan gantung. Wah, tinggi, bagaimana tuh ini langkahnya? Permainan ini melatih fokus kita, keseimbangan, dan tentunya keberanian.
ya sayang ya. Tidur lagi. Oke. Bentar. Oke. Bentar ya. Tes mic-nya coba. Tes. Mau dengar ini pakai dengar? Boleh? Boleh. Suaranya terdengar, boleh? Matanya lihat ke kamera nanti ya. Oke. Ini live. Iya, sama Hana ya? Siapa namanya? Hana? Iya. Bentar, santai. Kita sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya? Wah, sudah banyak yang siap nonton nih, Masya Allah. Kalian tuh. Oke, siap. Tes. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SDI Al-Furqan TV. Perkenalkan, nama saya Zara Yasmin dari kelas 4 Al-Jarrah. Dan ini teman saya. Siapa namanya? Oh, Hana. Hari ini Yasmin akan tampil di acara performa terbaikku. Performa terbaikku yang akan Yasmin tampilkan adalah mendongeng, teman-teman. Siapa nih yang sering mendengarkan dongeng? Wah, banyak juga ya. Hana, kamu bisa mendongeng tidak? Tidak bisa. Kalau gitu, bisa apa dong? Hana bisa nyanyi. Nyanyi? Nyanyi apa? Tanganku. Coba, semuanya sudah penasaran nih. Tanganku ada 5, lupa-lupa warnanya, hijau, kuning, kerabu, merah, dan biru, meratus hijau. Hana, kamu tidak boleh seperti itu. Kak Yasmin jadi kaget nih. Iya. Hana lanjut ya. Oke. Hatiku sangat kacau, bahanku tingkat apa, ku pegang erat-erat. Wah, hebat sekali. Kakak mau mendongeng apa sih? Kakak mau mendongeng yang berjudul Nining Sang Berbulu dan Gayatri Menjaga Rupiah. Hana mau dengar dong? Oke, Hana. Di suatu desa, di paling ujung sana, terdapat sebuah keluarga yang memiliki anak gadis 7 orang. Tapi teman-teman, kedua orang tua gadis-gadis itu sudah tua. Di suatu hari, ayah mereka mencari udang di sungai. Sebelum mencari udang itu, turunlah hujan yang
jauh dari rumah mereka ada sebuah gubuk yang dihuni oleh seorang kakek tua yang memiliki bulu di sekujur badannya, sehingga sering disebut Nining Sang Berbulu. Hanya Nining Sang Berbulu yang memiliki api saat itu, sehingga gadis-gadis itu mencoba meminta api pada Nining Sang Berbulu. Dimulailah dari gadis yang pertama. Nining Sang Berbulu minta api sepotong jadilah Bapakku kedinginan nak beri yang hangat badan. Teman-teman, apa jawaban dari Nining Sang Berbulu? Mau minta api? Boleh. Belakilah ngaku. Yang artinya harus menikah dengan Nining Sang Berbulu. Tentu saja gadis itu menolak. Hah? Apa? Menikah denganmu? Tidak, aku tidak mau menikah dengan Nining Sang Berbulu yang memiliki bulu di sekujur badannya. Semua gadis-gadis itu bertindak seperti itu. Lalu datanglah yang bernama Bateri. Bateri juga meminta api pada Nining Sang Berbulu. Nining Sang Berbulu minta api sepotong jadilah Bapakku kedinginan nak budi yang hangat badan. Nining Sang Berbulu menjawab dengan tawaran yang sama. Mau minta api juga? Boleh, tapi belakilah ngaku. Teman-teman, apa jawaban dari Bateri? Biarlah aku yang menikah denganmu, tetapi berilah ayahku api karena ia sudah tidak kuat menahan dingin. Teman-teman, Bateri sudah tidak memperdulikan dirinya lagi. Yang terpenting baginya adalah kesehatan sang ayah. Saat acara pernikahan dimulai, Bateri mendapat ejekan dari saudara-saudaranya, tetapi ia tidak memperdulikannya. Setelah acara pernikahan selesai, Bateri mendapat pesan dari Nining Sang Berbulu. Bateri, nanti aku mandi di hilir dan kamu di hulu. Jika kamu menemukan ada sesuatu yang terapung, ambillah dan bawa ke tepian. Benar saja teman-teman. Selesai Bateri mandi, Bateri menemukan sesuatu yang terapung. Ia bawa ke tepian. Bateri bermaksud untuk menunggu suaminya, tetapi yang dihadapannya hanyalah pria yang gagah dan tampan. Pria itu berkata, Bateri, aku adalah Nining Sang Berbulu. Tidak mungkin. Nining Sang Berbulu yang aku kenal adalah sosok yang memiliki bulu di sekujur badannya. Tidak mungkin kamu. Bateri, aku sengaja menyamar untuk mendapatkan istri yang berbakti kepada orang tua. Jadi selama ini yang menikah denganku adalah kamu. Benar, sekarang ayo kita bawa dan bakar apa yang kamu temukan di sungai tadi. Bateri pun mengambil dan membakar apa yang ia temukan di sungai tadi.
dibakar teman-teman. Dari kepulan asap-asap itu perlahan muncul sebuah rumah yang sangat indah. Dan juga beberapa hewan-hewan ternak. Ada burung, cicit-cuit, cicit-cuit. Ada ayam, kak 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 kak. Ada kambing, empek, dan sapi. Melihat hal itu, Bateri sangat bahagia. Bateri yang baik hati mengajak keluarganya untuk tinggal di rumah itu bersama dan hidup bahagia. Hana, kamu tahu tidak hikmah dari cerita yang kakak sampaikan tadi? Tidak tahu. Hikmah dari cerita tadi adalah kita harus menyayangi mama papa kita. Hana sayang tidak kepada mama papa Hana? Sayang dong. Kalau misalnya disuruh ambilin air putih mau tidak? Males ah. Tidak boleh seperti itu Hana. Kita harus membantu orang tua kita. Ketika orang tua kita meminta tolong, kita harus segera membantunya. Hana pernah jajan tidak? Pernah? Pakai apa? Pakai daun. Lah, kok bisa laku? Jadi, Hana pernah jajan atau tidak? Pernah. Pakai daun, emangnya bisa? Oh enggak. Pernah jajan? Hana langsung ambil. Tidak boleh seperti itu Hana. Itu namanya mencuri. Kok di zaman dulu bisa ditukar pakai beras, pakai telur? Itu beda Hana. Sekarang kita harus memakai rupiah. Dengarkan cerita kakak yang satu lagi ya. Di suatu desa, terdapat sebuah rumah yang dihuni oleh sebuah keluarga bersama nenek dan cucu-cucunya yang bernama Gayatri dan Sulastri. Kedua orang tua mereka sudah meninggal teman-teman, sehingga mereka diasuh oleh neneknya. Walaupun sudah tua, nenek adalah seorang pekerja keras teman-teman. Nenek sangat sayang kepada cucu-cucunya. Setiap hari nenek bekerja, berjualan sabut kelapa dan juga sayur-sayuran. Gayatri adalah anak yang sangat rajin teman-teman. Ia sangat senang membantu pekerjaan rumah. Ia juga sangat rajin merawat tanaman-tanaman nenek. Sedangkan Sulastri berbeda. Ia lebih suka bermain bersama teman-temannya. Ia jarang membantu pekerjaan rumah. Setiap sore, nenek membawakan oleh-oleh dan sedikit uang dari pasar. Gayatri, Sulastri, ini nenek ada oleh-oleh untuk kalian. Makanlah. Dan ini nenek punya uang receh untuk kalian. Setiap mendapatkan uang dari nenek, Gayatri sangat senang teman-teman. Terima kasih nenek, aku akan segera menabungnya. Sedangkan Sulastri, ia tidak suka diberi uang receh seperti itu. Aku tidak mau uang receh seperti ini. Ini tidak cukup untuk membelikan makanan kesukaanku. Suatu hari, Gayatri membawa celengannya kepada nenek. Nenek, lihatlah, tabunganku sudah penuh. Aku akan
Gayatri menghitung uang itu sambil bersenandung. Aku cinta rupiah karena aku anak Indonesia. Aku cinta rupiah, rajin menabung biar jadi kaya. Sepertinya ini cukup untuk membeli 2 ekor ayam. Gayatri pun pergi ke pasar dan membawa uang itu untuk ditukarkan dengan 2 ekor ayam. Ayam-ayam Gayatri sangat rajin ia rawat. Yang awalnya hanya 2 ekor menjadi berkembang biak menjadi sangat banyak. Gayatri juga mendapatkan uang dari hasil menjual telur-telur ayam tersebut. Gayatri bergumam, awalnya aku hanya menabung uang receh. Sekarang aku bisa menabung uang kertas yang nominalnya lebih banyak. Suatu hari, keluarga nenek mendapatkan musibah, teman-teman. Sulastri sakit dan membutuhkan biaya. Nenek bersedih karena tidak mempunyai cukup uang untuk biaya pengobatan Sulastri. Gayatri yang melihat itu langsung memeluk nenek dan Sulastri. Tenang nenek, Sulastri, aku mempunyai uang untuk pengobatannya. Sejak saat itu teman-teman, Gayatri dan Sulastri menjadi sangat dekat. Mereka bekerja sama. Mereka juga ikut membangun desa dan mengajarkan anak-anak untuk menabung sejak kecil. Ayo teman-teman, kita hargai rupiah. Kita harus menabung dari kecil karena rupiah adalah pembayaran sah negara kita. Berapapun nominalnya, kita harus menyimpan dan menjaga itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi ceritanya, Hana. Oh, seperti itu ya? Kalau begitu, mulai sekarang Hana akan jajan menggunakan uang rupiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak perhatikan, Ustaz baca, boleh diikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ithnani thalatha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Aisyah, boleh baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dijelaskan suara H atau huruf H, jangan sampai kita membacanya al-ha atau al-nya dipantulkan al. Jadi al-ha. Boleh sama-sama 1, 2, 3. Al-ha. Wahid, ithnani, thalatha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Masya Allah, luar biasa. When I was little,
anak kelas 1 nih. Mereka biasa bertanya, oh kita belajar apa Bunda? Oh kita belajar bimbingan konseling. Untuk bermutu harus kita mengikuti standar mutu. Standar mutu kita tetap menggunakan standar yang sudah ditetapkan pemerintah. Ya sama lah kalau kita minum air mineral kan ada standar nasional Indonesia ya, SNI-nya gitu ya, itu standar minimal. Ketebalan di mukanya dia senang. Itu yang membuat saya puas. Pernah. Kalau pembinanya siapa tuh? Aku pembinanya itu Bunda Dwi. Untuk Olimpiade Matematika. Kak Afi, kalau saya Ustaz Budi untuk mendidik siswa Olimpiade IPA. Kalau bahasa Arab? Kalau bahasa Arab itu pelajaran Abdul Muthalib bernazar, kalau saja aku mempunyai 10 anak laki-laki, kemudian setelah semuanya dewasa, aku tidak memperoleh anak lagi seperti ketika sedang menggali sumur Zam-Zam, maka salah seorang di antara 10 anak itu akan kusembelih di Ka'bah sebagai kurban untuk Tuhan. Ternyata takdir memang menentukan demikian. Abdul Muthalib akhirnya mendapatkan 10 orang anak laki-laki. Setelah semua anak beranjak dewasa, ia tidak memperoleh anak. Dipanggilnya ke 10 orang anak itu, termasuk si bungsu Abdullah yang amat disayangi dan dicintainya. Aku pernah bernazar untuk menyembelih salah seorang di antara kalian jika Tuhan memberiku 10 orang anak laki-laki. Dina Kamilah Izzati. Dan nama saya Syahira Naswa. Hari ini kami akan murojaah tasmiul Quran, surat Al-Mulk dan surat Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Utulim ba'da dzalika zanim. Kana zamayu wa banin. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa iza qara'nahu fattabi' qur'anah. Wa yutufu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabil kanat qawarir min fiddatin wa qaddaruha taqdira. They decided to draw second last. And when they drew, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat untuk bermasa sampai akhir dan pembeda antara yang benar dan yang dibalik. Al-Quran adalah firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, janganlah berputus asa. Mari berusaha selagi bisa agar hidup kita aman, damai, dan sejahtera. Dibalas dengan 10 kali lipat gandanya. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, masuk surga melalui pintu Rayyan.
Tadi sudah rasakan cinta kasihmu tak hilang oleh waktu, selalu ada di sampingku kala suka dukaku. Terima kasih ayah ibu atas budi baik darimu. Terima kasih ayah ibu, bahagia aku rasakan cinta kasihmu tak hilang oleh waktu, selalu ada di sampingku kala suka dukaku. Terima kasih ayah ibu atas budi baik darimu. Terima kasih ayah ibu, bahagia aku Kamu pengen menciptakan ilustrasi digital? Menakjubkan, tapi kamu suka kehabisan ide. Ikuti tutorial di Baiklah Bapak Ibu, agar acara ini berjalan lancar, marilah bersama-sama
Dihimbaukan juga pada Bapak Ibu semua, khususnya yang kelas 1, hanya diberikan waktu selama 3 hari ke depan untuk menunggu dan memantau Ananda di depan kelasnya. Karena yakinlah, setelah itu guru-guru kami akan siap siaga menjaga Ananda di dalam kelas, menemani Ananda dan memberikan yang terbaik buat Ananda di dalam kelas. Jadi setelah hari keempat dan seterusnya, kami berharap tidak ada lagi yang menunggu di depan kelas. Marilah kita mulai. Khotib akan Baik, anak-anak perhatikan, Ustaz baca, boleh diikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Isnani salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Aisyah, boleh baca. Marilah kita mulai rangkaian ibadah manasik haji ini dengan sama-sama mengucapkan lafal al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ja'al likulli sa'atin nuran yawmal qiyamah. Kita kembali ke hotel di Mekah, kita kembali ke hotel, lalu kita memperbarui niat kita, ya, memperbarui niat kita menjadi haji. Labbaik Allahumma hajja, nawaitu hajja, wa amantu bihi lillahi ta'ala. Hukum itu akan dimulai dengan khutbah
atau ceramah, ya. Nanti khotib akan menyampaikan khutbahnya. Selama khotib menyampaikan khutbahnya pada Arafah, jamaah haji wajib mendengarkan. Setelah wukuf di Arafah, kita saat ini berada di Musdalifah. Nah, di Musdalifah kita memanfaatkan waktu untuk mengambil kerikil ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Stop. Lemparan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. 4 kali Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Marilah kita mulai rangkaian ibadah manasik haji ini dengan sama-sama mengucapkan lafal al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Bismillahi Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam Al-Furqan. Allahumma ja'al likulli sa'ratin nuran yawmal qiyamah. Nah, kita kembali ke hotel di Mekah, kita kembali ke hotel, lalu kita memperbarui niat kita, ya, memperbarui niat kita menjadi haji. Labbaik Allahumma hajja, nawaitul hajja, wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Wukuf itu akan dimulai dengan khutbah atau ceramah, ya. Nanti khotib akan menyampaikan khutbahnya.
Selama Khatib menyampaikan khutbahnya di Padang Arafah, jamaah haji wajib mendengarkan. Setelah wukuf di Arafah, kita saat ini berada di Musdalifah. Nah, di Musdalifah kita memanfaatkan waktu untuk mengambil kerikil ya nak ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Stop. Lemparan kedua. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. 4 kali Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ibadah haji yang lain yaitu tahalul haji ya. Oke, sekarang langsung saja ikuti Ustaz niat ya. Allahumma ja'al likulli syaratin khairan yaumal qiyamah. Marilah kita mulai rangkaian ibadah manasik haji ini. Halo teman-teman, hari ini kami sedang di Taman Purbakala untuk melaksanakan outbound. Ikuti terus ya, dari pertama sampai akhir. Dadah! Yeay, pagi-pagi kami sudah semangat untuk berangkat menuju lokasi outbound. Wah, mana ya lokasinya? Kami berbaris rapi dibimbing oleh Ustadz dan Bunda. Menuju lokasi outbound menggunakan bis yang sangat nyaman. Perjalanan kami melihat kota Palembang. Akhirnya sampai di lokasinya. Wah teman-teman, ternyata kami outbound di lokasi Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya atau disingkat dengan TPKS. Kami dibimbing oleh Ustadz dan Bunda untuk menuju aulanya. Wah, di pagi hari kami diberikan makanan untuk sarapan. Biar semuanya bertenaga dan semangat mengikuti outbound syariah ini. Kita awali dengan sama-sama mengucapkan lafal al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan outbound kelas 1, 2, 3 secara resmi Ustadz buka. Setelah dibuka oleh Kepala SDIT Al-Furqon Palembang, Ustadz Zakiuddin SPDI, kami melanjutkan senam sipongpong bersama Ustadz dan Bunda. Wah, ternyata gerakan senamnya menyenangkan loh teman-teman. Allahu Akbar Allah.
dengan games. Games ini adalah sebagai permulaan kegiatan outbound kami untuk menentukan zona mana yang akan kami mainkan. Seru banget loh. Gamesnya kami memeras air ke dalam botol. Wah, siapa ya yang botolnya lebih banyak airnya? Itulah yang mendapatkan zona A. Ayo teman-teman, semangat! Nih, isi botolnya, ayo cepat. Nah, ada permainan merayap. Games merayap ini sangat bermanfaat loh untuk kita. Jangan takut kotor ya teman-teman. Salah satu manfaatnya selain melatih motorik, juga keberanian. Ayo semangat. Terus jangan kotor teman-teman. Bukan hanya anak Iwan, anak Ahwat pun berani loh untuk merayap. Biar motorik lengan, kaki semuanya menjadi kuat. Wah, ada yang merayap dengan benar, ada yang merayapnya kok seperti merangkak ya. Tapi jangan khawatir, ada pemandunya, Ustaz Fikri. Setelah itu apa lagi ya? Wah, ini games halang rintang, lompat. Yeay, alhamdulillah, aku bisa melompat. Jatuh. Setelah itu halang rintangnya memanjat. Nah, jangan takut ya teman-teman. Di sini ada ustadz-ustadznya yang membimbing dan bantu kita jika kesulitan. Setelah memanjat, aku bisa meluncur. Hati-hati ya teman-teman. Nah, setelah meluncur ada tali. Kami bergantung. Jangan sampai terjatuh ya. Dan di tengah-tengahnya ada lumpur. Tapi kalau terjatuh tidak apa-apa ya. Jangan sampai kotor. Teman-teman, sambil menunggu games titian tali, kami bersama Rahma dibimbing untuk permainan memasukkan paku ke dalam botol secara berkelompok. Wah, ini sangat melatih untuk kekompakan tim kami. Tidak boleh sendirian, harus kompak. Ayo, sedikit lagi. Masuk. Yeay, berhasil. Wah, ada lagi nih tempat kita sedang berusaha memasukkan paku ke dalam botolnya. Alhamdulillah, berhasil. Setelah itu kami mendapatkan giliran menaiki titian tali. Tinggi. Tapi jangan khawatir, ada ustadznya memasangkan pengaman kepada badan kami. Wah, teman-teman, talinya ternyata bergoyang. Harus hati-hati. Ayo, semangat. Senyum. Wah, ternyata masih tetap ganteng ya. Wah, teman kita yang ini sangat berani ya. Ia tidak takut dan dengan cepat melewati titiannya.
Ayo konsentrasi, karena permainan ini melatih konsentrasi kita dan juga melatih keberanian dan jiwa kepemimpinan. Tetap hati-hati ya teman-teman. Ih, senangnya teman-temanku yang lain juga menyemangati. Nah, selanjutnya adalah jembatan Dirma. Di sini juga ada ustadznya yang membimbing kita loh teman-teman. Jembatannya terbuat dari kayu, tapi jangan khawatir. Walaupun bergoyang, kita tetap berpegang pada tali. Dan permainan ini untuk melatih keseimbangan kita. Goyang bergoyang. Wah, bagaimana ya? Walaupun tidak terlalu tinggi, tapi jembatannya terus bergoyang nih. Jaga keseimbangannya ya teman-teman. Ayo, ayo. Nah, sambil mengantri, kami bermain melempar bola. Bola dimasukkan ke dalam keranjang. Hop, ya, masuk. Ayo sekali lagi. 1, 2, 3. Wah, ada yang masuk, ada yang tidak. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, kita bisa mengulanginya. Apalagi ya permainan yang akan kami mainkan? Sudah tidak sabar nih. Wah, selanjutnya adalah memanah. Tidak kena. Jangan sedih teman-teman. Coba lagi. Permainan ini untuk melatih konsentrasi dan dibimbing oleh ustadz-ustadznya loh. Bagi teman-teman yang tidak tahu atau belum tahu caranya, akan dibimbing oleh Ustadz Weki, Ustadz Azran, dan Ustadz Riza. Selama mengantri memanah, kami bermain oper bola. Oh iya, ada satu games nih, yaitu game puzzle. Kami mendapatkan kartu pola angka dan melompat, hap, hap, menuju angka pola kami. Permainan ini kami mainkan selagi mengantri jembatan gantung. Lihat nih, sudah ada gilirannya yang menaiki jembatan gantung. Wah, tinggi, bagaimana aku ingin melangkahnya. Permainan ini melatih fokus kita, keseimbangan, dan tentunya keberanian. Alhamdulillah, walaupun di awalnya sulit, tapi kami semua bisa loh melewatinya. Jangan khawatir, di setiap permainan ada Ustadz dan Bunda yang menjaga dan membimbing kami jika ada kesulitan. Dan lihatlah, di badan kami juga terpasang pengaman. Jadi, kami tidak takut untuk melewatinya. Ayo, ayo melangkah lagi. Aku harus sampai. Nah, permainan apa ini? Teman-teman, ini adalah permainan raffling. Naiki tangga menuju atas, kemudian kami meluncur menggunakan tali, tapi memakai helm, sarung tangan, dan pengaman di badan. Ayo,
kakinya tetap berada di papan ya teman-teman. Permainan ini melatih keberanian, motorik kita, sehingga menjadi kuat dan hebat. Yeay, aku bisa meluncur ke bawah. Wah, tempatnya tinggi ya teman-teman, tapi menyenangkan loh. Alhamdulillah. Teman-teman, ketika sedang mengantri spider web, kami bermain hula hoop dibimbing oleh Bu Mona. Permainannya juga seru dan menyenangkan. Setelah dapat mengantri spider web, kami menaikinya. Susah sekali. Tapi di sini juga ada Ustadz dan Bundanya yang membantu jika kita kesulitan, serta tetap saja di badan kita ada pengamannya. Aduh, bagaimana ini aku melewatinya? Permainan ini menjadikan kita menjadi berani teman-teman. Kita tidak perlu takut dan pasti ada solusinya. Kita harus konsentrasi di mana ya kaki kita akan melangkah. Hati-hati ya teman-teman. Setelah kita naik tali temalinya, kita juga harus turun kembali. Wah, seru sekali ya teman-teman. Nah, permainan spiderweb ini menutup perjumpaan kita pada Outbound tahun pelajaran 2022-2023 ini. Wah, bagaimana? Seru kan teman-teman permainan yang ada di Outbound tahun ini? Berjumpa kembali di Outbound tahun yang akan datang. Dadah teman-teman, Outbound ceria. Halo teman-teman, hari ini kami sedang di Taman Purbakala untuk melaksanakan Outbound. Ikuti terus ya, dari pertama sampai akhir. Dadah. Yeay, pagi-pagi kami sudah semangat untuk berangkat menuju lokasi Outbound. Wah, gimana ya lokasinya? Kami berbaris rapi dibimbing oleh Ustadz dan Bunda. Menuju lokasi Outbound menggunakan bis yang sangat nyaman. Perjalanan kami melihat kota Palembang. Akhirnya sampai di lokasinya. Wah teman-teman, ternyata kami outbound di lokasi Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya atau disingkat dengan TPKS. Kami dibimbing oleh Ustadz dan Bunda untuk menuju aulanya. Wah, di pagi hari kami diberikan makanan untuk sarapan biar semuanya bertenaga dan semangat mengikuti Outbound ceria ini. Kita awali dengan sama-sama mengucapkan lafal al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Outbound kelas 1, 2, 3 secara resmi Ustadz buka. Setelah dibuka oleh Kepala SIT Al-Furqon Palembang, Ustadz Zakiuddin SPDI, kami melanjutkan senam si pompong bersama Ustadz dan Bunda. Wah, ternyata gerakan senamnya menyenangkan loh teman-teman.
perhatikan, Ustaz baca, boleh diikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Isnani salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Aisyah, boleh baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dijelaskan suara H atau huruf H, jangan sampai kita membacanya al-ha atau al-nya dipantulkan al. Jadi al-ha. Boleh sama-sama 1, 2, 3. Al-ha. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Masya Allah, luar biasa. My mom is the best for me. When I was little,
marilah kita belajar tentang lingkungan bersih dan pengelolaan sampah. Tema P5 kita kali ini adalah Zero Waste for Better Life. Teman-teman, lingkungan sehat itu penting dalam kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus menjaga lingkungan sehat dan bersih. Jika lingkungan kita kotor, maka akan menjadi sumber penyakit. Nah, sekarang mau dengar pantun nggak? Patung gulingan jangan dipahat. Cakep. Yang tidak cepat berkarat. Cakep. Jika lingkungan kita sehat, cakep. Penyakit akan tersikat. Cakep. Teman-teman, penting bagi kita untuk mengenali jenis sampah. Pada P5 kali ini, kita sudah mengenali beberapa jenis sampah, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Nah, saya ada pantun lagi nih, mau dengar? Mau! Burung gelatik di atas galah. Cakep! Kepak sayap, terbangnya rendah. Cakep! Sampah plastik harus dipilah. Cakep! Agar dikelola dengan mudah. Cakep! Teman-teman, wajib bagi kita untuk merawat lingkungan dan bumi ini. Penting bagi kita untuk sadar dan peduli kelestarian kita, agar kita terhindar dari bencana. Oke. Tiga. Kita memberi nafas. Cakep. Kita dari panas. Cakep. Jadi kalau dalam Islam itu pendidikan itu ada yang sifatnya basic, yang mau nggak mau harus gitu ya untuk ditanamkan, seperti fondasi value ini, keimanan, ketakwaan, kecintaan kepada Allah dan seterusnya, itu hal-hal yang memang harus gitu. Sedangkan ada hal-hal yang sifatnya itu how to, bagaimana caranya gitu. Bagaimana caranya, kan antara value dengan caranya kan berbeda. Kita ingin anak kita itu beriman dengan baik gitu ya. Itu kan value-nya. Iman, akidah, kuat, tauhid, kuat, akhlak baik, ada baik gitu. Itu value-nya. Tapi how to, bagaimana caranya membuat anak kita seperti itu? Nah, ketika kita bicara tentang how to, bagaimana caranya, itu sesuatu yang sifatnya istihad, sesuatu yang sifatnya itu tidak dipastikan. Tidak ada kepastian harus seperti apa, itu enggak ada. Makanya kalau kita perhatikan, ini apa yang paling tepat bagi anak kita? Di sinilah letaknya orang tua harus sangat mengerti tentang kondisi-kondisi anaknya. Nah, yang sering kali terjadi adalah ada kehilangan kontrolnya orang tua itu adalah ketika anak ini sudah mulai beranjak meninggalkan masa-masa kanak-kanaknya. Jadi saya gunakan perspektifnya Yuval Miller untuk membagi kehidupan berumah tangga. Kehidupan rumah tangga itu ada 8 tahap itu. Jadi sesuai dengan umur anaknya. Kalau level 1 itu rumah tangga baru belum punya anak. Level 2 anaknya baru lahir sampai umur 3 tahun. Level 3 anaknya sudah mulai masuk preschool, playgroup, TK dan seterusnya. Yang level 4 anak pertamanya masuk SD. Level 5 anak pertamanya SMP SMA. Level 6 anak pertamanya sudah dewasa gitu. Kemudian level 7 ketika semua anak di rumah itu sudah mandiri, sehingga tinggal orang tua doang, tinggal berdua. Level 8 apabila yang salah satunya sudah meninggal dunia. Nah, problem antara orang tua dengan anak, kalau melihat dari teorinya Yuval Miller itu munculnya begini. Anak ini kan tumbuh terus ya, sejak dari lahir, kemudian dia akan tumbuh menjadi batita, lalu menjadi balita, lalu SD, lalu SMP, lalu SMA, dan seterusnya sampai dewasa itu kan sesuatu yang sifatnya
pertumbuhan alamiah yang anak akan menghadapinya. Nah, problemnya apa? Orang tuanya tidak bertumbuh. Mestinya ketika misalnya anak baru lahir, ini orang tua itu menjadi orang tua level 2 yang melaksanakan tugas perkembangan level 2. Kalau anaknya sudah di TK, playgroup, dia harus menjadi orang tua level 3 yang dia harus melaksanakan tugas perkembangan level 3. Kalau anak pertamanya sudah SD, maka dia menjadi orang tua level 4 yang harus melaksanakan tugas perkembangan level 4 dan begitu seterusnya. Anak pertamanya SMP SMA, dia harus menjadi orang tua level 5 yang harus menjalankan tugas perkembangan level 5. Kalau nanti anaknya sudah dewasa, dia harus menjalankan tugas perkembangan level 6. Itu akan minim konflik apabila pertumbuhan anak ini itu disesuaikan dengan pertumbuhan orang tuanya nih. Nah, problemnya apa? Anak sudah SMP misalnya gitu ya. Tetapi ini masih menjadi orang tua level 3 yang anggap anaknya masih kecil terus gitu. Sehingga anak ini nggak merasa nyaman, nggak merasa nyaman dengan orang tuanya karena orang tuanya tidak bisa mendengarkan dia. Anak remaja itu pengen didengarkan, pengen diapresiasi, pengen dimengerti. Lalu orang tua itu baru anak ngomong sebentar sudah langsung dipotong, sudah langsung diceramai. Anak ini merasa tidak dimengerti karena orang tuanya tidak menjalankan tugas perkembangan sebagai orang tua level 5. Jadi sebetulnya kalau anak tumbuh berkembang dan orang tuanya secara pengetahuan dan keterampilan juga tumbuh dan berkembang, itu minim banget konfliknya antara orang tua dengan anak itu. Iya, menjadi teman. Sehingga misalnya seperti tadi ya, kekhawatiran orang tua bahwa anakku dengan gadget bagaimana, khawatir nanti jangan-jangan kebablasan, kecanduan dan seterusnya. Itu kan karena dia belum menjalankan tugas perkembangan sesuai levelnya tadi itu. Contohnya misalnya, kalau dia itu anak SD, dan anak SD kita sekarang itu kan di umur SD kelas 5, kelas 6 itu dia sudah mulai memiliki sifat-sifat remaja ya. Nanti begitu dia SMP sudah remaja beneran gitu. Itu kan anak-anak seperti itu dia sudah mulai merasa butuh eksistensi, merasa butuh pengakuan. Lalu orang tua itu harus betah mendengarkan, betah bertanya kepada si anak kita itu gitu. Itu yang seringkali tidak dimiliki entah keterampilannya atau waktunya atau kemauannya oleh orang tua sehingga itu tidak terjadi. Padahal hal sederhana misalnya seperti ini ya. Misalnya ada anak yang dianggap oleh orang tua itu kecanduan game gitu. Orang tua itu akan cenderung untuk melarang gitu. Kamu nggak boleh kecanduan game, kamu nggak boleh main game lagi, kamu nggak boleh. Jadi cenderung nggak boleh gitu. Nah dalam situasi anak sedang kecanduan, tiba-tiba dilarang nggak boleh, kan nekat ya. Jadi di situ yang menjadi masalah itu tidak punya keterampilan. Orang tua ini tidak punya keterampilan untuk mendialogkan bagaimana sih cara supaya anak kita itu nggak kecanduan game gitu. Contohnya begini, kalau orang tua itu dia bisa berdiskusi, berdialog dengan anak, dia akan bertanya, "Nak, kamu main game apa? Itu game apa sih? Apa manfaatnya bagimu? Menurut kamu setelah main game itu, kamu merasakan apa? Kemudian, terus kemudian yang kamu dapatkan dari main game itu kira-kira adakah sesuatu yang bisa bermanfaat untuk sekolah kamu, untuk belajar kamu, dan seterusnya gitu. Termasuk masalah value. Ada orang tua yang bingung anaknya itu kecanduan drama Korea. Terus dia tanya kepada saya, "Pak Cah, anak saya kecanduan drama Korea." Saya tanya kepada dia, "Masalahnya apa?" Saya bilang gitu. "Lah, masalahnya drama Korea apa?" "Iya, masalah drama Korea itu apa?" Saya bilang gitu. "Masalah drama Korea itu apa?" Jadi kalau kamu menganggap drama Korea buruk dan kemudian kamu pengen supaya anak kamu itu meninggalkannya, itu kan lebih baik kamu begini. Kamu ngobrol dengan anak kamu nonton drama Korea apa saja? Nah, sudah berapa drama Korea kamu tonton? Boleh nggak kamu menceritakan satu saja drama Korea yang pernah kamu lihat, yang pernah kamu tonton itu? Itu apa sih hikmahnya? Kamu bisa nggak menilai itu, mengkritik ya, mengkritik. Coba, kamu kan sudah ngerti Islam nih, kamu sudah belajar Islam, apalagi kamu sudah di pesantren. Terus dari pendidikan, dari pembelajaran kamu di pesantren, kamu belajar akidah, kamu belajar akhlak. Dari drama Korea yang kamu lihat itu, menurut kamu bagian mana yang tidak sesuai dengan akidah Islam? Bagian mana yang tidak sesuai dengan akhlak Islam? Bisa kamu menceritakan bagian mana yang tidak sesuai, bagian mana yang sesuai? Itu kan justru kita melatih dia untuk mulai berpikir tentang analisa. Ini sesuatu yang bisa diterima, ini sesuatu yang tidak bisa diterima. Jika ternyata dia melihat bahwa semua bagian itu ternyata tidak ada yang bersesuaian dengan akidah Islam atau dengan akhlak Islam, maka pertanyaan kita lalu kalau begitu apa manfaatnya bagimu ketika kamu nonton sesuatu yang kamu tahu bahwa ternyata itu tidak ada kemanfaatannya atau bahkan itu bertentangan misalnya gitu ya. Kalau anak kita bisa menunjukkan, oh adegan yang ini bertentangan dengan ajaran Islam karena begini, adegan ini masih bisa terima, adegan ini bisa bermasalah. Kalau dia bisa mulai memetakan seperti itu, berarti malah ini praktek nyata dari ajaran-ajaran value yang kita berikan dengan mempraktekkan dalam kehidupan nyata bahwa dia
hidup itu nanti akan kayak begitu itu. Hidup itu ya sebagiannya nanti, yang di masyarakat. Suatu ketika nanti akan menghadapi masyarakat, akan menghadapi kehidupan yang ternyata mirip dengan drama Korea, ternyata mirip dengan film gitu ya. Dan dia akan bisa membedakan, ini salah nih kalau menurut Islam, harusnya tidak begitu. Entah berpakaiannya atau perilakunya atau omongannya atau apa saja. Kita ajak berpikir kreatif, berpikir kritis tentang kalau kamu nonton itu sekiranya apakah kamu mendapatkan sebuah kemanfaatan dari tontonan kamu itu gitu. Kalau seandainya kamu bisa mendapatkan kemanfaatan apa? Yang kalau ternyata dikaitkan dengan dakwah, saya pernah memberikan tugas kepada seorang anak remaja yang kecanduan drama Korea. Saya bilang gini, Ustadz, kamu ceritain deh satu drama Korea. Apa yang dari sekian drama yang kamu lihat itu, kamu tertarik itu dengan drama yang apa? Bisa nggak kamu ceritakan urutan ceritanya dan kemudian hikmah pelajaran apa yang kamu dapatkan? Dia bisa menceritakan, dia bisa cerita ini terus kemudian manfaatnya atau hikmah yang diambil dari cerita itu begini. Terus kemudian saya bilang gini, bisa nggak kamu membuat satu cerita yang nilainya itu dakwah yang kamu angkat dari drama Korea tadi? Dari drama Korea itu yang sudah kamu lihat itu kemudian kamu kemas ulang menjadi dengan versi dakwah gitu. Itu kan contoh bahwa kemudian orang tua itu pentingnya kan berdialog ya dengan anak itu gitu. Tidak sekedar melarang gitu loh. Kalau kita cuma melarang nggak boleh. Lah karena anak itu nanti dia akan sembunyi-sembunyi di belakang sana, dia tetap nonton drama Korea tanpa ketahuan orang tuanya. Kamu nggak boleh nonton film. Ya nggak ngomong sama orang tuanya, dia tetap nonton film di sana gitu. Kalau cuma melarang itu kemudian anak bisa saja tetap melakukan tanpa sepengetahuan orang tua. Tapi kalau dia dirangsang dengan apa sih, apakah benar itu bermanfaat bagimu? Kalau memang manfaat, apa coba manfaatnya? Kalau menurut kamu yang tidak sesuai dengan Islam yang mana? Yang bertentangan dengan Islam yang mana gitu? Yang sesuai dengan Islam yang mana? Itu kan justru membuat dia itu kita latih untuk kayak mempraktekkan ini kira-kira kalau kita tuh analisa ya. Nah, sekaligus analisa poin-poin apa saja yang dapat ditangkap ya, yang menjadi kemanfaatan kebaikan, semacam itu. Iya. Jadi kalau dalam Islam itu pendidikan itu ada yang sifatnya basic yang mau nggak mau harus gitu ya untuk ditanamkan seperti fondasi value ini, keimanan, ketakwaan, kecintaan kepada Allah dan seterusnya gitu. Itu hal-hal yang memang harus gitu. Sedangkan ada hal-hal yang sifatnya itu how to, bagaimana caranya gitu. Bagaimana caranya, kan antara value dengan cara ini kan berbeda. Kita ingin anak kita itu beriman dengan baik gitu ya. Itu kan value-nya. Iman, akidah, kuat, tauhid, kuat, akhlak baik, ada baik gitu. Itu value-nya. Tapi how to, bagaimana caranya membuat anak kita seperti itu? Nah, ketika kita bicara tentang how to, bagaimana caranya, itu sesuatu yang sifatnya istihad, sesuatu yang sifatnya itu tidak dipastikan. Tidak ada kepastian harus seperti apa itu enggak ada. Makanya kalau kita perhatikan ini apa yang paling tepat bagi anak kita. Di sinilah letaknya orang tua harus sangat mengerti tentang kondisi-kondisi anaknya. Nah, yang sering kali terjadi adalah ada kehilangan kontrolnya orang tua itu adalah ketika anak ini sudah mulai beranjak meninggalkan masa-masa kanak-kanaknya. Jadi saya gunakan perspektifnya Duval Miller untuk membagi kehidupan berumah tangga, kehidupan rumah tangga itu ada 8 tahap itu. Jadi sesuai dengan umur anak ya. Kalau level 1 itu rumah tangga baru belum punya anak. Level 2 anaknya baru lahir sampai umur 3 tahun. Level 3 anaknya sudah mulai masuk preschool, playgroup, TK dan seterusnya. Yang level 4 anak pertamanya masuk SD. Level 5 anak pertamanya SMP SMA. Level 6 anak pertamanya sudah dewasa gitu. Kemudian level 7 ketika semua anak di rumah itu sudah mandiri sehingga tinggal orang tua doang, tinggal berdua. Level 8 apabila yang salah satunya sudah meninggal dunia. Nah, problem antara orang tua dengan anak kalau ngelihat dari teorinya Duval Miller itu munculnya begini. Anak ini kan tumbuh terus ya. Sejak dari lahir, kemudian dia akan tumbuh menjadi batita, lalu menjadi balita, lalu SD, lalu SMP, lalu SMA dan seterusnya sampai dewasa itu. Itu kan sesuatu yang sifatnya pertumbuhan alamiah yang anak akan menghadapinya. Nah, problemnya apa? Orang tuanya tidak bertumbuh. Mestinya ketika misalnya anak baru lahir, ini orang tua itu menjadi orang tua level 2 yang melaksanakan tugas perkembangan level 2. Kalau anaknya sudah di TK, playgroup, dia harus menjadi orang tua level 3 yang dia harus melaksanakan tugas perkembangan level 3. Kalau anak pertamanya sudah SD, maka dia menjadi orang tua level 4 yang harus melaksanakan tugas perkembangan level 4 dan seterusnya. Anak pertamanya SMP SMA, dia harus menjadi orang tua level 5 yang harus menjalankan tugas perkembangan level 5.
Kalau nanti anaknya sudah dewasa, dia harus menjalankan tugas perkembangan level 6. Itu akan minim konflik apabila pertumbuhan anak ini itu disesuaikan dengan pertumbuhan orang tuanya nih. Nah, problemnya apa? Anak sudah SMP misalnya gitu ya. Tetapi ini masih menjadi orang tua level 3 yang anaknya masih kecil terus gitu. Sehingga anak ini nggak merasa nyaman dengan orang tuanya karena orang tuanya tidak bisa mendengarkan dia. Anak remaja itu pengen didengarkan, pengen diapresiasi, pengen dimengerti. Lalu orang tua itu baru anak ngomong sebentar sudah langsung dipotong, sudah langsung diceramai. Anak ini merasa tidak dimengerti karena orang tuanya tidak menjalankan tugas perkembangan sebagai orang tua level 5. Jadi sebetulnya kalau anak tumbuh berkembang dan orang tuanya secara pengetahuan dan keterampilan juga tumbuh dan berkembang, itu minim banget konfliknya antara orang tua dengan anak itu. Iya, teman-teman. Sehingga misalnya seperti tadi ya, kekhawatiran orang tua bahwa anakku dengan gadget bagaimana, khawatir nanti jangan-jangan kebablasan, kecanduan dan seterusnya. Itu kan karena dia belum menjalankan tugas perkembangan sesuai levelnya tadi itu. Contoh misalnya, kalau dia itu anak SD dan anak SD kita sekarang itu kan di umur SD kelas 5 kelas 6 itu dia sudah mulai memiliki sifat-sifat remaja ya. Nanti begitu dia SMP sudah remaja beneran gitu. Itu kan anak-anak seperti itu dia sudah mulai merasa butuh eksistensi, merasa butuh pengakuan. Lalu orang tua itu harus betah mendengarkan, betah bertanya kepada si anak kita itu gitu. Itu yang seringkali tidak dimiliki entah keterampilannya atau waktunya atau kemauannya oleh orang tua sehingga itu tidak terjadi. Padahal hal sederhana misalnya seperti ini ya. Misalnya ada anak yang dianggap oleh orang tua itu kecanduan game gitu. Orang tua itu akan cenderung melarang gitu. Kamu nggak boleh kecanduan game, kamu nggak boleh main game lagi, kamu nggak boleh, jadi cenderung nggak boleh gitu. Nah dalam situasi anak sedang kecanduan, tiba-tiba dilarang nggak boleh, kan nekat ya. Jadi di situ yang menjadi masalah itu tidak punya keterampilan. Orang tua ini tidak punya keterampilan untuk mendialogkan bagaimana sih cara supaya anak kita itu nggak kecanduan game gitu. Contohnya begini, kalau orang tua itu dia bisa berdiskusi, berdialog dengan anak, dia akan bertanya, nak, kamu main game apa? Itu game apa sih? Apa manfaatnya bagimu? Menurut kamu setelah main game itu, kamu merasakan apa? Kemudian, terus kemudian kamu yang kamu dapatkan dari main game itu kira-kira ada sesuatu yang bisa bermanfaat untuk sekolah kamu, untuk belajar kamu, dan seterusnya gitu. Termasuk masalah value. Ada orang tua yang bingung anaknya itu kecanduan drama Korea. Terus dia tanya kepada saya, Pak, anak saya kecanduan drama Korea. Saya tanya kepada dia, masalahnya apa? Saya bilang gitu. Masalahnya drama Korea apa? Iya, masalah drama Korea itu apa? Saya bilang gitu. Masalah drama Korea itu apa? Jadi kalau kamu menganggap drama Korea buruk dan kamu ingin supaya anak kamu itu meninggalkannya, itu kan lebih baik kamu begini. Kamu ngobrol dengan anak kamu nonton drama Korea apa saja, nak? Sudah berapa drama Korea kamu tonton? Boleh nggak kamu menceritakan satu saja drama Korea yang pernah kamu lihat, yang pernah kamu tonton itu? Itu apa sih hikmahnya? Kamu bisa nggak menilai itu, mengkritik ya, mengkritik. Coba, kamu kan sudah ngerti Islam nih, kamu sudah belajar Islam, apalagi kamu sudah di pesantren. Terus dari pendidikan, dari pembelajaran kamu di pesantren, kamu belajar akidah, kamu belajar akhlak. Dari drama Korea yang kamu lihat itu, menurut kamu bagian mana yang tidak sesuai dengan akidah Islam? Bagian mana yang tidak sesuai dengan akhlak Islam? Bisakah kamu menceritakan bagian mana yang tidak sesuai, bagian mana yang sesuai? Itu kan justru kita melatih dia untuk mulai berpikir tentang analisa. Ini sesuatu yang bisa diterima, ini sesuatu yang tidak bisa diterima. Jika ternyata dia melihat bahwa semua bagian itu ternyata tidak ada yang bersesuaian dengan akidah Islam atau dengan akhlak Islam, maka pertanyaan kita lalu kalau begitu apa manfaatnya bagimu ketika kamu nonton sesuatu yang kamu tahu ternyata itu tidak ada manfaatnya atau bahkan itu bertentangan misalnya gitu ya. Kalau anak kita bisa menjelaskan, oh adegan yang ini bertentangan dengan ajaran Islam karena begini. Adegan ini masih bisa diterima. Adegan ini bisa bermasalah. Kalau dia bisa mulai memandang seperti itu, berarti malah ini praktek nyata dari ajaran-ajaran value yang kita berikan dengan mempraktekkan dalam kehidupan nyata bahwa dia hidup itu nanti akan kayak begitu. Hidup itu ya sebagian nanti yang hidup di masyarakat. Suatu ketika akan begitu di masyarakat akan ada kehidupan yang ternyata mirip dengan drama Korea, ternyata mirip dengan film gitu ya. Dan dia akan bisa membedakan ini salah nih kalau menurut Islam, harusnya tidak begitu. Entah berpakaiannya atau perilakunya atau omongannya apa saja. Kita ajak berpikir kreatif, berpikir kritis tentang kalau kamu nonton itu sekiranya apakah kamu mendapatkan sebuah kemanfaatan dari tontonan kamu itu. Kalau seandainya kamu bisa mendapatkan kemanfaatan apa? Yang kalau ternyata dikaitkan dengan dakwah,
Saya pernah memberikan tugas kepada seorang anak remaja yang kecanduan drama Korea. Saya bilang gini, Ustaz. Untuk mengambil barokah, Ustadz akan membuka kegiatan NSC ini dengan sama-sama kita mengucapkan lafal al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi, kegiatan NSC SD Al-Furqan Ustadz buka. Alhamdulillah. Jadi syarat utama adalah kita memberikan kami kepada Allah, demikian kita akan melaksanakan yang namanya terus IPA
anak-anak perhatikan Ustaz baca, boleh diikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Isnani salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Aisyah, boleh baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dijelaskan suara ha atau huruf ha, jangan sampai kita membacanya al-ha atau al-nya dipantulkan al. Jadi al-ha. Boleh sama-sama 1, 2, 3. Al-ha. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Masya Allah, luar biasa. My mom is the best for me. When I was little,
anak satu nih. Mereka biasa bertanya, oh kita belajar apa bunda? Oh kita belajar bimbingan konseling. Untuk bermutu harus kita mengikuti standar mutu. Standar mutu kita tetap menggunakan standar yang sudah ditetapkan pemerintah. Ya sama lah kalau kita minum air mineral kan ada standar nasional Indonesia ya, SNI-nya gitu ya, itu standar minimal. Setelah yang dibukanya dia senang. Itu yang membuat saya puas. Pernah. Kalau pembinanya siapa tuh? Aku pembinanya itu Bunda Dewi. Untuk Olimpiade Matematika. Kalau saya Ustaz Budi, Dr. Budi, siswa Olimpiade IPA. Kalau bahasa Arab? Itu pelajaran pondok sama pelajaran SD di sama. Hampir sama. Masya Allah. Pelajaran SD kita dan di pondok itu sama. Abdul Muthalib bernazar, kalau saja aku mempunyai 10 anak laki-laki, kemudian setelah semuanya dewasa, aku tidak meroleh anak lagi seperti ketika sedang menggali sumur Zam-Zam, maka salah seorang di antara 10 anak itu akan kusembelih di Ka'bah sebagai kurban untuk Tuhan. Ternyata takdir memang menentukan demikian. Abdul Muthalib akhirnya mendapatkan 10 orang anak laki-laki. Setelah semua anak beranjak dewasa, ia tidak meroleh anak. Dipanggilnya ke 10 orang anak itu, termasuk si bungsu Abdullah yang amat disayangi dan dicintainya. Aku pernah bernazar untuk menyembelih salah seorang di antara kalian jika Tuhan memberiku 10 orang anak laki-laki. Dina Kamilah Izzati. Dan nama saya Syahira Naswa. Hari ini kami akan murojaah Tasmi'ul Quran, surat Al-Mulk dan surat Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manna'il khairi mu'tadin asim. Utullim ba'da dzalika zanim. Kana zamani wa banin. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa iza qara'nahu fattabi' qur'anah. Wa yutufu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawarir min fiddatin wa qaddaruha taqdira.